Ibadah kita pada siang hari ini terselenggara hanya karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siang ini kita mau pujikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Karena setiap kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita, karena Tuhan yang selalu menjaga kita sehingga setiap hari hingga detik ini kita boleh datang untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Di hidupku
Selamat siang teman-teman. Siang hari ini kita bisa bertemu lagi siang hari ini di ibadah kita, ibadah Resyut. Di minggu ini kita mau ngebahas tentang It's All About Worship. Kita mau belajar tentang ibadah itu bukan cuman sekedar rutinitas, bukan sekedar pertemuan yang sekedar bertemu teman-teman. Kita mau belajar buat menjadikan ibadah itu sebagai kita menjalankan firman Tuhan kayak gitu. Seringkali kita sebagai manusia hidup apalagi saya teman-teman kayak suka menjadikan ibadah itu sebagai sebuah rutinitas. Kebiasaan-kebiasaan yang saya sering lakukan cuman ibadah, belum tentu juga ibadah dengan benar teman-teman. Kita kayak aku suka kalau di waktu lagi ibadah bosen, kalau nggak menarik gitu aku pasti auto main HP kayak gitu. Sebenarnya itu bukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu teman-teman. Bahkan juga nggak sedikit, bahkan juga sering kali saya melakukan sebuah ibadah itu cuman waktu istilahnya bukan ibadah ya, worship itu waktu saya cuma lagi bermasalah gitu-gitu. Saya beneran kayak tiba-tiba menyembah Tuhan, worship ke Tuhan. Itu cuma waktu saya lagi ada masalah atau pokoknya yang gak enak itu baru saya datang ke Tuhan. Kalau lagi kayak buntu gitu-gitu pasti saya seringnya barunya datang ke Tuhan gitu. Giliran saya senang ya beneran nggak datang ke Tuhan. Cuman datangnya waktu hari Minggu aja, waktu saya ibadah kayak gitu. Ibadah yang cuman sekedar rutinitas, bukan jadi sebuah kebiasaan yang saya jalani. Kita mau merenungkan sejenak. Sebenarnya kita ngelakuin semua ini dituntun oleh Tuhan apa enggak sih, atau cuman dengan kedagingan kita? Jadinya kita ngejalanin ibadah ini, ngejalanin sebuah worship ini sebagai suatu rutinitas kayak gitu. Saya ajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika dalam kehidupan kami hanya hidup seturut dengan kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami hidup hanya untuk menyenangkan hati kami sendiri ya Tuhan, tidak untuk Engkau. Kami mau serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam Engkau ya Tuhan. Tuntun kami, ajari kami Tuhan untuk hari kesehari kami boleh hidup menyembah Engkau dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas dalam kehidupan kami, tapi kami juga mau untuk Engkau turut dalam pekerjaan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ubah hati kami supaya kami tidak datang kepada Engkau ketika kami bermasalah atau kami sedang beban berat ya Tuhan, tapi kami mau benar-benar sujud di altar-Mu ketika kami dalam kondisi apapun ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bila hati terasa
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berita anugerah kita siang hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya teman-teman, kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau hidup hanya dengan Tuhan saja, tidak dengan keinginan kita. Be with you, Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments.
Mari kita bersahati berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, hadir Engkau di tengah-tengah kami dan khususnya di dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya dengan hikmat dari Tuhan kami boleh memahami firman-Mu yang kami baca. Kami pasrahkan hati kami masing-masing ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, bacaan kita hari ini diambil dari surat Yakobus, pasal yang pertama, mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 27, saya akan membacakan bagi kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai di situ kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, ibadah kita memang berpotensi menjadi sebuah rutinitas. Mengapa? Karena ibadah itu harus kita lakukan berulang-ulang, terus-menerus. Artinya harus kita lakukan secara rutin. Paulus pernah mengibaratkan ibadah itu seperti sebuah latihan jasmani atau seperti kalau kita melatih diri kita berolahraga. Tentu saja harus rutin. Kalau tidak rutin, malah tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan berhasil dengan baik. Nah, ibadah juga begitu. Ibadah harus kita lakukan dengan rutin. Ibadah pribadi kita juga harus kita lakukan dengan rutin. Kita harus bersaat teduh secara rutin. Ibadah bersama kita juga harus kita lakukan dengan rutin. Kita beribadah bersama-sama di gereja setiap minggu. Nah, tetapi teman-teman, yang rutin tidak harus menjadi rutinitas. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau itu sudah menjadi rutinitas, maka kita sudah kehilangan makna atau arti ibadah itu. Sehingga dengan demikian kita juga kehilangan semua fungsi, semua berkat, semua anugerah yang tersedia di dalam ibadah itu bagi kita. Nah, pada saat itulah kita juga mulai merasakan bahwa ibadah itu seakan-akan sia-sia. Tidak ada gunanya bagi kita karena tidak berdampak apapun di dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah kita hendak mencegah supaya yang memang harus rutin kita lakukan itu tidak sampai menjadi rutinitas. Bagaimana caranya? Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memahami apa ibadah itu. Apa artinya ibadah? Dan tentu saja dalam
gereja kita atau di gereja kita juga mengenal kata kebaktian yang sebetulnya mungkin jarang kita singgung. Nah, apa artinya beribadah? Apa artinya terlibat, ikut, dan mengikuti kebaktian? Ini yang kita mau bicarakan bersama. Nah, sebetulnya kata ibadah itu berasal dari kata yang kata dasarnya itu adalah pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan oleh seorang abdi. Maka kata ibadah itu sangat dekat atau berasal dari akar kata yang sama dalam bahasa Ibrani yang sama dengan abdi atau hamba. Beribadah itu pada hakikatnya adalah mengabdi, melakukan satu pekerjaan atau pelayanan kepada seseorang yang kepadanya kita mengabdi, yang tidak lain itu adalah seorang Tuhan. Nah, yang menarik sebetulnya pemahaman ini juga tertangkap di dalam bahasa Indonesia kita, dalam istilah kebaktian itu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita buka di sana diantaranya dikatakan bahwa ibadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah. Nah, di situ ada kata yang mungkin kita sudah cukup kenal lama, bakti, atau dalam kata bendanya itu kebaktian yang kita juga samakan dengan ibadah. Nah, jadi sebetulnya kata bakti atau kata ibadah itu yang memberi makna dari semua yang kita lakukan secara rutin setiap minggu. Nah, apa artinya bakti? Bakti itu adalah satu sikap hati. Itu menyangkut apa yang kita rasakan dan kita pikirkan dari kedalaman hati kita. Yang isinya tidak lain adalah tunduk, hormat, setia, dan taat. Nah, dalam konteks ini tentu saja kepada Allah. Nah, jika kita melakukan ibadah dengan pemikiran seperti ini, maka yang pertama-tama sebelum kita masuk ibadah, kita mesti memeriksa apakah kita melakukannya dengan sikap hati seperti ini. Kalau kita tidak melakukannya seperti ini, maka kita tidak sedang berbakti kepada Tuhan. Kita tidak sedang melakukan kebaktian dan kita tidak sedang beribadah. Ibadah itu selalu disertai dengan sikap hati yang tunduk, hormat, menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Makanya bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita alami, bagaimanapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama seminggu kemarin, kita berusaha untuk mengarahkan hati kita dan mewujudkan sikap hati seperti ini ketika kita menghadap Dia. Kita menghadap Dia sebagai umatnya yang tunduk, yang hormat kepadanya, dan yang juga setia dan hendak menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Nah, ada hal yang lain lagi kalau kita mengingat bahwa yang sedang kita hadapi itu adalah Allah. Allah yang mana? Nah, ini sesuatu yang penting karena sikap hati kita itu juga ditentukan oleh pengenalan kita atau apa yang kita pahami tentang orang yang ada di hadapan kita. Kalau kita memahami orang yang di hadapan kita itu dengan baik, kita mengenal siapa dia, kita juga akan bisa menghadapi orang itu dengan cara yang lebih tepat. Sikap hati kita juga akan terarah, tersetting atau terkendali dengan lebih tepat. Nah, secara sederhana kita mengenal Allah sebagai Allah yang menciptakan alam semesta termasuk menciptakan kita. Itu adalah anugerah yang luar biasa, yang mula-mula atau yang pertama-tama harus kita ingat. Kalau kita tidak meyakini Allah sebagai pencipta kita, kita lupa bahwa Dia yang menciptakan diri kita, nah itu sudah akan membuat kita lupa bahwa seharusnya memang kita tunduk dan hormat kepada Dia sebagai pencipta kita. Tapi Dia juga Allah yang menyelamatkan kita melalui karya penebusan Kristus. Nah, ini kasih Allah yang juga besar kepada kita. Karena kita tidak mungkin menebus dosa kita sendiri.
Kita juga percaya bahwa Allah menyertai kita dengan menghadirkan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita dan di dalam hati kita. Terus menerus penyertaan itu dilakukan dan itu diberikan kepada setiap kita orang-orang percaya. Tidak pernah dicabut oleh karena apapun. Nah, karena itulah kita perlu beribadah dengan dua sikap yang lain yang juga penting, yaitu beribadah kepada Allah yang baik hati. Jadi kata bakti itu dari kita berbakti. Berbakti kepada siapa? Kepada Allah yang baik hati. Nah, mengingat Allah yang baik hati, yang sudah menciptakan kita, menyelamatkan kita, dan juga menyertai kita, maka ibadah itu atau bakti kita itu kita lakukan dengan bersyukur dan bersukacita. Itulah sebabnya dalam ibadah kita tidak pernah melupakan unsur ini. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Kita memberikan persembahan juga disertai dengan hati yang penuh syukur. Nah, sikap bersyukur dan bersukacita itulah membuat ibadah kita itu mempunyai karakter yang khusus, yaitu sebuah perayaan. Karena itu kita juga harus merayakan ini dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk terlibat di dalam perayaan ini. Karena itu saya menganjurkan ya, walaupun kita belum bisa ketemu ya secara tatap muka, masih harus pakai daring seperti ini, jangan kehilangan sukacita ini. Caranya bagaimana? Kita ajak teman-teman kita, ayo kita beribadah bersama, kita saling mengingatkan, kita harus menyambut saat ibadah itu dengan rasa syukur dan rasa sukacita. Nah, kalau kita rangkum, kita satukan semua ya. Sikap hati kita yang tunduk, hormat, setia, taat ya, disertai dengan rasa syukur dan rasa sukacita terhadap Allah kita yang sudah begitu baik terhadap kita, maka itu akan membuat kita lebih mudah untuk menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Seperti yang ada di dalam Yakobus 1 ayat 21. Jadi sebenarnya ya, menerima firman dengan lemah lembut itu tidak bisa dipisahkan dari sikap hati kita yang berbakti kepada Allah yang baik hati itu. Sikap yang disertai dengan tunduk, hormat, setia, dan kesediaan untuk taat, serta rasa syukur dan rasa sukacita yang besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagian yang penting juga adalah mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah itu rekan-rekan tidak akan menjadi sesuatu yang membosankan atau rutinitas belaka. Kalau firman Tuhan yang tadi sudah kita terima di dalam ibadah itu, kita upayakan untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah saya senang sekali ya dengan teman-teman di Resyut ini, di Komisi Pemuda kita. Karena firman Tuhan tidak hanya berhenti didengar setiap minggu, tetapi kita punya proyek. Kita punya satu komunitas yang namanya Friend. Disitulah firman Tuhan yang kita dengar itu kita bicarakan kembali dan kita bersama-sama berupaya menerapkannya lagi di dalam kehidupan kita. Nah, ini komunitas yang luar biasa teman-teman kita ini ya. Jadi teman-teman, kalau kita memang tidak ingin ibadah itu membosankan dan menjadi rutinitas, tidak ada pilihan lain kecuali mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita. Sulit, ya memang sulit ya, tetapi kita punya komunitas untuk saling mendukung. Kita bisa mengajak rekan-rekan kita untuk saling berbagi. Apa kesulitannya, bagaimana mengatasinya. Nah, dengan demikian apa yang kita dengar dari ibadah itu, khususnya firman Tuhan yang kita terima itu akan menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Meskipun tidak semuanya itu dengan gampang kita lakukan. Nah, di dalam proses seperti itulah maka kita baru akan menemukan kuasa firman yang mengubahkan kehidupan kita. Sehingga firman yang kita dengarkan di dalam ibadah itu betul-betul akan berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Yaitu ketika kita membiarkan diri kita diubah oleh firman, ketika kita mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita.
Nah, dua hal yang berubah yang disebutkan di dalam bagian yang kita baca adalah ayat 26 dan ayat 27 yang terkait dengan karakter dan relasi. Di situ memang cuma disebutkan ya tentang mengekang lidah. Tapi sebetulnya ini juga berbicara tentang karakter kita. Ya, karena memang pada waktu itu Yakobus menyoroti secara khusus orang-orang memang kesulitan mengekang lidah. Tapi mungkin tidak semua kita punya kesulitan itu. Sebagian dari kita malah mungkin terlalu pendiam sehingga tidak punya masalah ini. Tetapi masalah apapun yang terkait dengan karakter kita akan mendapatkan kesempatan yang besar untuk diubahkan oleh firman kalau kita mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang juga berubah dan akan kelihatan nyata adalah relasi kita dengan orang lain. Di ayat 27 dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mempraktekkan firman Tuhan itu dalam relasi kita dengan orang lain. Ketika kita peduli terhadap kesulitan mereka, penderitaan mereka, kesengsaraan mereka. Saat itulah ketika firman Tuhan itu kita terapkan, Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Nah, tanpa kita sadari dengan praktek yang sedemikian itu, maka cara kita berelasi menjadi berubah. Kita tidak lagi menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, yang hanya mikirin diri kita sendiri, yang membuat teman-teman kita menjadi sebal ya dan akhirnya menjauhi kita. Tapi kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama kita. Sehingga dengan relasi yang semakin sehat, semakin baik, termasuk dengan orang-orang di dalam keluarga kita ya. Walaupun keluarga kita bukan orang-orang yang sempurna, orang tua kita tidak selalu kita beruntung punya orang tua yang sangat hebat, sangat sempurna. Mereka mungkin ada kekurangan dalam satu dan dua hal. Tapi yang paling penting adalah ketika kita membiarkan firman itu mengubah hati kita, maka firman itu juga akan mengubah cara kita berrelasi. Nah, bagian yang paling terakhir adalah saya ingin mengajak kita semua memberi tantangan untuk diri kita. Setelah kebaktian ini, nanti tolong dicek, diperiksa. Ya, tanya kepada teman kita, teman dekat kita terutama. Saya ini sudah berubah sih? Apa enggak sih dalam karakter dan relasi saya? Coba kita tanya ya, supaya kita mengerti ya bagaimana Tuhan itu mengubah kita. Saya berharap, bukan cuma berharap, saya yakin kalau kita setia beribadah, mendengarkan dan menerima firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tanpa kita sadari, ya mungkin kita sendiri gak nyadar bahwa kita itu sudah berubah. Sudah menjadi lebih baik dalam karakter dan relasi kita. Mari karena itu saya mengajak kita menanyakan, tanya dan dengarkan kabar baik dari mereka. Oh ya, kamu sebetulnya udah berubah. Ya walaupun tentu kita masih perlu berubah lebih baik lagi. Dengan melihat perubahan ini nyata di dalam diri kita, maka kita tahu bahwa ibadah kita betul-betul tidak sia-sia. Bukan sebuah rutinitas, tapi betul-betul kesempatan di mana kita mendapatkan firman yang mengubah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami. Selain Engkau menghadirkan dan memberi kami kesempatan untuk hidup di dunia ini, Engkau pencipta kami, Engkau juga menyelamatkan kami. Sehingga kami bisa merdeka dari dosa dan kami mempunyai harapan yang terbuka besar untuk menggunakan hidup kami dipakai oleh Tuhan. Kami juga percaya Tuhan menyertai kami. Dan kepada Allah yang baik inilah kami datang secara rutin dalam ibadah kami. Ibadah pribadi kami, ibadah mingguan kami. Tuhan kami mensyukuri kesempatan itu. Kami berdoa
supaya Engkau menolong kami sehingga setiap kesempatan ibadah boleh kami gunakan dengan baik. Dengan tunduk dan hormat di hadapan-Mu, dengan kerinduan untuk taat dan setia kepadamu, juga dengan rasa syukur dan sukacita. Kiranya firman-Mu yang kami dengar setiap kali kami beribadah, boleh benar-benar mengubah karakter kami, mengubah cara kami berrelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur demi nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari teman-teman, kita menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersehati berdoa buat kebersamaan para pemuda. Kami bersyukur di tengah situasi di mana kami harus melakukan berbagai aktivitas secara online, kami boleh tetap merasakan dukungan dari orang-orang di sekitar kami. Melalui berbagai teknologi kami boleh tetap mengalami dan merasakan kebersamaan ini. Biarlah Tuhan menolong rekan-rekan kami pengurus Komisi Pemuda agar kebersamaan ini dapat kami jalin dengan lebih baik, dengan cara-cara yang kreatif dan juga dengan hasil yang lebih produktif, sehingga kami boleh tetap bertumbuh iman kami, dan kami juga boleh saling menopang di dalam menghadapi tantangan kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami, terutama dengan orang tua kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki keluarga di mana di tengah-tengahnya kami boleh ada di sana. Tuhan, kami menyadari tidak selalu kami memiliki dan berada di tengah-tengah orang yang sempurna. Tapi kami percaya dalam ketidaksempurnaan kami masing-masing, Tuhan akan membentuk kami. Karena itu biarlah melalui relasi yang terjadi antara kami, khususnya dengan orang tua kami, Tuhan juga boleh terus membentuk karakter kami. Kami boleh semakin murah hati ketika kami harus mengampuni, juga kami boleh menjadi semakin bertanggung jawab ketika kami harus meminta maaf atau melakukan bagian dari tanggung jawab kami. Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami yang berjuang dengan sekuat tenaga mereka untuk mengelola kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Berkati pekerjaan mereka, juga berikan kesehatan yang baik bagi mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang masih menempuh pendidikan. Tuhan juga menyertai mereka dalam setiap jenjang atau tahapan pendidikan yang ditempuh. Tuhan juga berkati mereka yang sudah bekerja. Tuhan menyertai supaya pekerjaan yang mereka tekuni boleh tetap berjalan dengan baik, terutama dalam kondisi perekonomian yang tidak mudah pada akhir-akhir ini. Tuhan curahkan berkat-Mu, Tuhan buka jalan dalam setiap hambatan yang mereka hadapi. Terpujilah nama Tuhan, kami naikkan doa ini dan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, saatnya kita memberikan persembahan. Ayat persembahan kita pada siang hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita siang hari ini bisa ditransfer melalui rekening yang ada di layar, juga ada QR code buat teman-teman yang mau lebih mudah. Mari kita pujikan satu buah pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa untuk persembahan kita siang hari ini. Tuhan, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau mau pakai persembahan kami ini ya Tuhan untuk segala pelayanan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Engkau pakai orang-orang yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, supaya persembahan ini boleh berguna untuk setiap keperluan gereja kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita pulang kita mau pujikan satu pujian, judulnya Besar di Dalamku. Biar kita mau setiap hari kita mau mensyukuri apa yang Tuhan sertakan ke dalam kehidupan kita ya teman-teman, supaya juga kita setiap harinya boleh semakin berelasi dengan Tuhan. Jadi kita boleh besar di dalam Tuhan, bukan besar di dalam ke diri kita sendiri. Besar di dalamku. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Dan telah menjadi kuatku sekarang. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku.
ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Teman-teman, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.